Kok Mur mualaf? Murtadin. Murtadin, mualaf. Oke. Ana, saya mau tanya nih. Di KTP tertulis apa? Islam. Di KTP tertulis Masih Islam. Islam. Sudah berapa tahun jadi orang Islam? Dari berapa ya? Dari umur ya, dari kecil ya sampai umur ini. Umur 30 40 deh sampai 40 Oke, gitu. umur 430 sekian Iya. gitulah ya. Oke. Apa Ya, buktinya tapi kan bahwa saya Anda baru Oke, berarti Anda sudah hampir 40 tahun sudah jadi orang Islam. Berarti selama 40 tahun itu kan pasti pernah sholat, pernah ikut ngaji, betul? betul. Coba Saya kan di buktikan, pondok juga. buktikan. Mondok juga? Saya di pondok loh. Iya. Wah, coba silakan buktikan, silakan. Coba kami mau dengar Seperti ini. apa? Silakan. Surat apa saja Seperti yang apa? sulit? Yang sulit, silakan. Kok sulit? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, itu kan surat Al-Ikhlas. Coba yang lain, coba. Apa ya? Ada sih apa? Terserah apa aja. Doa makan, Al-Fatihah. doa apa terserah. Tesnya kan begitu. Doa ada petir. Silakan. Allahumma la taqtuna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adabika wa afina qabla dzalik. Sah ini muslim, muslim. Sah, sah, sah. Sah. Ya, silakan Ana. Apa yang membuat Anda ini meninggalkan agama Islam, Ana? Silakan. Terus terang saya dulu kan juga ini ya, aku nggak di sini aku nggak menyebutkan Islam sebab Islam ini kan banyak ya, banyak banyak aliran gitu. Jadi kalau di aliranku sendiri dulu itu eh, celana harus cingkrang satu, Oke. terus perempuan harus menerima di poligami gitu. Kalau di tempatku ya, dulu kayak gitu. Terus aku dulu pernah dilamar sama ibu-ibu istri tua lah ya, ngelamar ke aku untuk suaminya gitu. Cuman saya tolak. Karena waktu itu saya kan masih lulus SMP ya, ya Bang ya. Itu saya dipaksa nikah sama orang yang aku nggak kenal gitu. Jadi selisih saya waktu itu kan saya umur 15 tahun, menginjak 16 tahun. Terus mantan suami saya itu umur 35 tahun gitu. Jadi mantan saya itu nggak tanggung jawab sampai detik ini, sampai anak kuliah pun nggak dibiayain Bang Edi, gitu. Sampai detik ini. Sebentar, sebentar. Ini kok masalahnya masalah pribadi nih, sebentar. Coba. Saya pengen tahu alasan yang apa namanya Kalau akhirnya membuat kalau membuat kamu tidak percaya Islam itu yang apa? Hmm. kalau alasanku ya itu karena perempuan di tempatku itu dia terlalu Oke, baik, ya, baik, baik. Nah, dijadiin saya sudah ini dapat harus poinnya. menerima. Iya, Betul. saya sudah Karena dapat poinnya. aku tanya, Hmm. tanya sama pamanku, emang pahalanya masuk apa mau menerima poligami itu apa? Pamanku bilang tuh ngomong kayak gini, nanti kamu di surga itu duduknya tuh bersanding dengan istri-istrinya para nabi. Ngomong kayak gitu. Iya. Terus? Terus aku ngomong gini, loh, emang aku kenal sama istri-istrinya para nabi? Kita kan nggak kenal. Soalnya waktu itu aku bantah terus Bang Edi, bantah terus aku dulu waktu itu. Ya. Nah terus terakhir kemarin tuh aku baptis itu kan bulan 6 kemarin ini ya, tanggal 13. Oh, akhirnya masuk Kristen. Iya, sudah masuk. Hmm. Aku kan ada di Singapura ini. Terus bulan 6 aku minta cuti sama bosku. Nah, kebetulan bosku juga Kristen gitu kan. Aku dikasih uang itu sampai 30 juta untuk libur untuk foya-foya ke mana? Ke Indonesia Ke gitu kan Indonesia. kemarin. Akhirnya aku liburan, terus aku minta baptis sama gereja yang dekat sama rumahku ya di Pantai Kosta itu. Langsung aku minta dibaptis bahwa aku di sini itu apa ya cuman cuti waktuku cuman pendek Pak, tolong aku minta dibaptis. Akhirnya dibaptis hari Jumat tanggal 13 kemarin itu. Jadi gini Bang, yang membuat aku keluar itu nggak sembarangan keluar ya. Semua tuh memang harus aku selidiki dulu. Kristen tuh kayak gimana sih gitu kan. Jadi aku melihat orang-orangnya dulu, ternyata ya memang baik-baik sih, meskipun nggak semua gitu ya. Terus aku di situ dijelasin sama temanku juga. Ditanya, menurutmu Tuhan mana yang bisa, nama Tuhan mana yang bisa membangkitkan orang mati di tahun 1940? Emang siapa Bang? Dia bilang,
namanya adalah Smith Wigglesworth. Aku cek di situ, ternyata benar. Disitulah aku jadi percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Jadi menurut saya yang bisa membangkitkan orang mati cuma Yesus. Selain itu nggak ada ilah lain. Menurut saya sih begitu ya. Secara logika sih begitu ya menurut aku sih. Ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi begini. Jadi pertama-tama alasan yang membuat Kak Ana meninggalkan agama Islam itu adalah bagaimana agama Islam memperlakukan seorang wanita. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kalau kita belajar agama Islam, memang wanita itu diperlakukan memang ya sedemikian rupa lah. Bahkan kalau ada sebuah negara, kita kasih contoh ya, misalnya negara-negara yang berbalik dari negara demokrasi ke negara Islam. Contohnya Afghanistan, Pakistan, dan lain sebagainya. Itu perempuan-perempuan pada kabur dari sana. Kenapa perempuan-perempuan pada kabur? Iya. Karena perempuan itu akan benar-benar dikekang sekali. Jadi atlet nggak boleh. Jadi apa nggak boleh pokoknya merana. Bahkan di Arab Saudi. Itu hidup saya seperti itu, Bang. Iya, bahkan di Arab Saudi perempuan boleh nyetir itu baru-baru ini. Sebelumnya nggak boleh. Pokoknya perempuan itu benar-benar wah susah. Dulu Bahkan waktu di pondok itu ya, di pondok itu, aku pakai parfum itu ya hadiah dari temanku. Itu pun dilarang aku pakai Betul. parfum. Padahal kan bukan niat aku untuk mancing-mancing cowok gitu ya. Aku dituduh bahwa aku tuh mancing-mancing cowok. Betul. Yang mancing saya siapa? Oh, aku mikirku kan gini, oh loh, di sini cowoknya jelek-jelek, nggak ada yang ganteng sih menurut aku, beneran. betul. Loh, iya. Maksud saya begini. Jadi memang kalau dalam ajaran agama Islam itu memperlakukan wanita itu sedemikian rupa sehingga perempuan itu seperti tidak punya hak lagi untuk ngapa-ngapain selain daripada organ reproduksi saja. Ini mohon maaf ini, memang harus begitu. Jadi perempuan itu hanya seperti mesin reproduksi anak saja, tidak lain daripada itu dalam diperlakukan orang-orang perempuan. Betul, Bahkan sebab pamanku sendiri ya, itu pengurus pondok Bang Edis. Pondoknya itu pondok terkenal dan dia pondoknya gede banget karena pamanku bahkan dulu tuh kaki tangannya Bapak Imam Abdul Sweh. Lanjutnya aku nggak mau nyebutin ya, di sini. oke, saya lanjutin ya. Gini, menurut Muhammad, mayoritas perempuan itu menjadi penghuni neraka. Terus segala sesuatu, ini bahkan ada seorang kalau siapa Ana tahu, ada seorang pendebat Islam itu namanya Rifa. Dia itu sampai dia itu udah hampir murtad itu gara-gara seperti Anda persis. Dia ngalamin seperti Anda ini. Dia mengatakan kenapa orang Islam memperlakukan wanita jadi kambing hitam katanya. Itu pernah Rifa sampai seperti itu, sampai dikatakan kamu harus syahadat lagi. Tapi ya dia akhirnya masih tetap Islam. Sampai sekarang dia masih Islam. Dia bilang begini, negara hancur karena ulama, ulama hancur karena wanita. Wanita yang disalahin lagi. Apa-apa karena wanita. Nanti terseret karena wanita. Rambut wanita kalau terlihat satu masuk neraka 70 tahun. Iya. Soalnya pamanku sendiri Bang. Kalau ada rambut wanita jatuh kelihatan dilihat oleh orang lain, maka satu rambut itu 70 tahun Anda di neraka. Jadi setelah saya selidik sebenarnya ini bukan agama Islam sebenarnya aslinya. Sebenarnya ini adalah bagaimana orang-orang di sana yang tukang makan kambing itu berhawa nafsu besar. Nah, mereka sangat hawa nafsunya tinggi. Panas terus bawaannya. Jadi nggak bisa ngelihat perempuan, nggak bisa. Ada muhrim bahaya. Nah, jadi itu membuat perempuan-perempuan di sana itu memang dibungkus sedemikian rupa supaya tidak menggoda pria, karena pria di sana itu ininya tinggi, ubun-ubunnya mendidih terus. Nah, sehingga kalau kita baca Al-Quran, itu ada larangan istri-istri Muhammad tuh nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah istri Muhammad. Nah, sehingga itu dikembangkan tuh.
Jadi bukan istrinya Muhammad saja. Jadi semua perempuan-perempuan tuh harus dibungkus. Makanya kita banyak melihat perempuan-perempuan cadaran begitu kan, sampai bajunya nutupin lampu sen. Itulah yang diperlakukan oleh orang Islam terhadap perempuan. Gitu. Betul, betul banget. Dan banyak Bahkan hal-hal pamanku lagi. sendiri pun istrinya 4, Bang. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, sunnah Rasul katanya, bahkan hadis digembar-gemborkan bagi perempuan yang rela mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka lebar. Itu kalau perempuan-perempuan cerdas, bilang aja bel gede sakala-kalanku itu. Itu kalau perempuan-perempuan mau berpikir cerdas, tapi faktanya memang begitu. Yang terjadi di negara-negara yang bergejolak jadi negara-negara Islam. Saya kasih contoh ya, Afghanistan, Pakistan, itu perempuan-perempuan di sana sangat tersiksa. Makanya banyak kabur itu. Atlet-atlet itu mereka kabur dari negara itu karena Islam memperlakukan perempuan itu seperti itu. Bahkan di Iran itu pernah terjadi demo besar-besaran. Bagaimana seorang perempuan itu sampai mati dia itu. Betul. Memprotes dan mereka melepas jilbabnya dan membakar jilbabnya di sana perempuan-perempuan. Nah sekarang di Indonesia perempuan lomba nutupin kepala. Ya silakan. Ini maksudku gini loh Bang, ini khususnya orang Indonesia ya, orang Islam Indonesia ya. Mereka ini kan era digital ya kan. Kita kan bisa searching gitu ya, berita-berita tentang Islam, terus kita bisa mencari info tentang berita-berita dunia Islam di negara lain itu kayak gimana, perempuan diperlakukan kayak gimana itu kita harusnya kan sudah tahu ya, untuk mencari info itu loh. Masa ya orang Islam di Indonesia sendiri kok nggak mau belajar dari situ, kok nggak mau kok nggak mau lihat-lihat infonya atau gimana. Banyak orang perempuan tersiksa kayak di Taliban itu kan. Harusnya kita bisa bisa berpikir waras gitu loh. Kenapa kok banyak perempuan nggak waras gitu? Itu yang bikin saya heran. Kalau saya dulu ya, meskipun saya Islam, saya itu jarang loh Bang. Sholat jarang, terus saya ngaji juga jarang. Kalau diterobosin sama pengurus itu saya disuruh ngaji. Nggak mau, aku nanti ngantuk. Saya tuh selalu melawan dari dulu itu sama keluarga saya. Keluarga saya itu pesantren, semuanya pakai jilbabnya itu rapet-rapet gitu ya. Kalau saya tuh orangnya memang pembangkang dari dulu. Makanya saya keluar, nggak mau, saya nggak tahan memang sama mereka itu. Udah dari dulu saya tuh nggak suka gitu loh. Iya, jadi ini contoh ya. Ini contoh yang kemarin sempat viral nih di Iran ya. Biar saya bacakan beritanya ya. Nih, biar teman-teman juga tahu nih ya. Kejadian mengenai namanya Mahsa Amini. Ya, unjuk rasa di Iran itu tahun 2022 sampai 2023 atau dikenal juga dengan unjuk rasa Mahsa Amini. Adalah serangkaian protes dan kerusuhan sipil di Iran yang dimulai pada 16 September 2002 menyusul kematian Mahsa Amini. Ya, yang meninggal saat dalam tahanan polisi, diduga dipukuli oleh polisi moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran menggunakan hijab yang tidak pantas. Nah ini. Nah dan seterusnya di bagian Iran. Unjuk rasa ini menyebar dengan cepat setelah 1 hari dan kota-kota Teheran dan seterusnya nih. Ini unjuk rasanya nih ya. Bagaimana mereka perempuan-perempuan di Iran itu membakari jilbab-jilbab mereka. Karena memang sebenarnya tertekan mereka itu. Nih, kekerasan perempuan. Jadi kalau kalian belajar mengenai kekerasan perempuan, agama Islam terhadap perempuan, kalian akan meninggalkan agama Islam dengan segera. Gitu. Itu kalau ini ya, kalau waras gitu ya, Bang Etis ya. Kalau waras, cuman sekarang ini banyak orang itu malas membaca, apalagi orang-orang Islam. Mereka senangnya baca huruf-huruf Arab, nggak tahu artinya. Amin. Itu yang membuat cewek ya, itu juga masih Islam Bang. Iya, makanya saya bilang tadi ya, maksud saya begini, saya ini menggalakkan supaya kita ini timbul yang namanya kesadaran supaya kita itu membaca informasi itu dalam bahasa Indonesia. Jadi orang-orang Islam itu kebanyakan membaca Al-Quran, membaca apa dengan huruf Arab.
Setelah itu dapat pahala, nggak tahu isinya apa. Iya, aku sendiri juga nggak tahu dulu waktu di pondok. Seperti itu. Nah, kemudian akhirnya Anda masuk Kristen ya? Masuk Kristen Oke, sudah 2 bulan. karena Anda mendapatkan informasi bahwa hanya dalam nama Yesus ada kuasa kebangkitan, begitu ya? Betul, karena Iya, menurut iya. saya ya memang bener nggak ada ilah-ilah lain yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Yesus Kristus. Yang lain nggak Oke. ada, bahkan Buddha ya kan nggak bisa ya kan. Oke. Hanya Nah, nama sekarang Tuhan begini nih. Yesus kita. Oke, sekarang begini. Kalau kita belajar mengenai apa yang ada dalam agama Islam, jelas-jelas Muhammad itu dia tidak punya mujizat. Walaupun belakangan dikarang oleh orang-orang Islam, Muhammad punya mujizat. Dikarang lah, dari tangannya keluar air lah, inilah. Itu karangan-karangan yang muncul belakangan. Di dalam Al-Quran sendiri, Muhammad itu tidak punya mujizat. Dia dikatakan sebagai orang-orang yang menunggu-nunggu. Begitu. Tidak ada mujizat padanya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi ya pesan yang mau kita sampaikan di sini kepada yang muslim-muslim, ayo jangan takut untuk mengambil langkah yang ekstrim begitu, seperti Bu Ana gitu. Oke, ada yang mau disampaikan pesanku lagi? Iya bang, ada Ya. pesanku gini, coba ini untuk perempuan-perempuan Muslim ya, bukan perempuan aja ya, khususnya semua perempuan dan ya siapapun itulah, entah bagaimanapun agamanya apapun, coba cek di ini apa, cek di Google itu namanya apa itu Smith Wigglesworth. Coba kalian baca di situ. Itu aja sih pesan bang. Oke. Oke, hanya itu ya. Ya. Oke, baik, saya Makasih turunkan ya, Bang. ya. Sama-sama. Ya, teman-teman, kalau kita buka forum kesaksian-kesaksian murtadin itu nanti nggak akan henti-hentinya ya. Setiap hari selalu ada begitu. Makanya Uncu PI dengan Juma udah kebakaran. Sialan, tiap hari murtad aja nih. Makasih Pak Agus, makasih. Begini teman-teman, kita ini kan hanya memaparkan apa yang benar-benar ada dalam literasi Islam dan dalam literasi Kristen. Di dalam literasi Kristen, disebutkan di dalam Injil itu bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dari tubuh seseorang, membangkitkan orang mati, buta melihat, tuli mendengar di dalam Bible. Tetapi di dalam literasi agama Islam, Muhammad bukannya ngusir setan, bukannya mengusir orang, menyembuhkan orang yang kena sihir, dia yang malah kena sihir. Nggak ada literasinya. Makanya saya bilang tidak ada nabi, belum pernah ada nabi dalam Taurat dan Injil yang kena sihir. Satu-satunya nabi yang kena sihir ya Muhammad itu. Tapi dibilang begitu, saya namanya dibilang penistaan. Memang benar ada Muhammad kena sihir itu.